Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin tahun ajaran 2021-2022 yang menurut saya adalah murid baru, walaupun di antara kalian ada yang dari MTS Nahdlatul Muslimin. Marilah pada saat ini kami akan memberikan materi tentang ukhuwah basyariyah, yaitu sebuah materi yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memandang makhluk yang lain, manusia yang lain dari jenis kita, akan tetapi kita pandang dari sudut pandang yang benar. Secara bahasa, ukhuwah bermakna persaudaraan, kemudian basyariyah bermakna kemanusiaan, yaitu cara pandang kita terhadap manusia dipandang dari sisi kemanusiaannya, bukan dipandang dari sisi agamanya, bukan dipandang dari sisi golongan maupun rasnya. Ini termasuk ukhuwah basyariyah yang diajarkan dalam syariat Islam, yang menjadi landasan bagi Muslim untuk selalu menggunakan ukhuwah basyariyah sebagai cara pandang terhadap manusia yang tidak sama dari kita. Pada saat ini, di era yang modern seperti ini, di mana ilmu pengetahuan sudah sangat maju pesat, di mana demokrasi berkembang sangat pesat, akan tetapi cara pandang dunia ternyata tidak lepas dari masalah ukhuwah basyariyah. Masih ada cara pandang yang sempit, cara pandang yang rasis, cara pandang yang membedakan golongannya dengan golongan yang lain, baik itu di negara kita maupun di dunia luar sana. Berita-berita tentang negara Israel yang ingin mengeluarkan orang-orang bangsa Arab dari tanah negeri Palestina itu merupakan contoh bahwa mereka tidak memandang manusia itu dari sisi kemanusiaannya, tetapi memandang manusia dari sisi rasnya. Sejarah dulu juga ada sejarah di mana Nazi dengan pimpinan Adolf Hitler juga menghapuskan, menghilangkan ras Yahudi. Itu juga pandangan yang rasis dan tidak bersumber dari ukhuwah basyariyah. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita memandang manusia itu dari sisi kemanusiaannya, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, warna kulit, dan ras, serta lain-lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu innallaha alimun khabir. Wahai seluruh manusia, ya ayuhan nasu, mengajarkan kita bahwa memandang manusia
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Saya menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan saya jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya saling mengenal, saling mengetahui. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang membedakan, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara pandang Islam terhadap manusia, seluruh manusia yang ada ini. Tidak boleh orang membedakan orang lain dengan meremehkan atau menjelekkan suku-suku yang lain, atau karena perbedaan-perbedaan yang bersifat manusiawi seperti itu. Tidak mungkin dunia ini diciptakan dengan satu macam jenis. Telah ada bangsa-bangsa, suku-suku, warna kulit yang berbeda-beda. Ini merupakan rahmat bagi kita. Ini merupakan anugerah bagi kita. Dan kita disuruh untuk mengenal mereka itu bukan untuk bermusuhan. Islam ada di atas perbedaan-perbedaan itu. Tidak ikut larut di dalam perbedaan-perbedaan itu. Begitu juga ukhuwah basyariyah dalam keaswajaan kita atau dalam pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauh dari itu, kita sampai kepada bahwa kita memandang manusia bukan dengan membeda-bedakan ajaran agamanya, tidak membedakan aliran-aliran agamanya. Ada Nahdlatul Ulama seperti yang kita anut. Di situ ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Khawarij, ada Syiah, dan ada Islam-Islam yang lain. Organisasinya ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Syarikat Islam, ada golongan-golongan aliran yang lain, Islam Putih misalkan. Kemudian ada Islam-Islam yang baru yang lain. Itu semua boleh, perbedaan itu ada, tetapi kita memandang sisi kemanusiaannya tidak boleh kita beda-bedakan. Kita harus bisa membuktikan dengan ukhuwah basyariyah ini, kita bisa merangkul mereka semua dalam sisi kemanusiaan. Ketika mereka mengalami kesulitan, bencana, dan segala macam, tidak bisa kita membedakan. Kita tidak membantu mereka karena mereka beda. Ini salah. Dari sisi agama mereka beda, mungkin Kristen, mungkin Protestan, mungkin Katolik, mungkin Yahudi, mungkin Shinto, mungkin Konghucu, dan agama-agama yang lain. Ada Buddha, ada Hindu, dan ada aliran-aliran kebatinan yang lain yang itu tidak sama dengan kita. Tapi itulah yang ada. Secara basyariah kita harus mengenal mereka, bukan untuk memusuhi, tapi tetap untuk merangkul mereka, lita'arofu, supaya kita mengenal mereka. Dalam penanganan bencana maupun kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, kita tidak boleh membedakan. Mereka mungkin kelaparan, kita tetap ngasih makan kepada mereka. Mungkin mereka kena penyakit, kita tetap menghormati dan menyayangi mereka. Mungkin mereka dalam kesulitan yang besar, terkena bencana dan lain-lain, kita harus tetap membantu mereka. Itulah ukhuwah basyariyah, penting bagi kita. Memandang manusia secara basyariyah, secara kemanusiaan, itu merupakan satu hal yang wajib kita terapkan. Jangan lantas karena perbedaan itu menjadikan kita benci kepada mereka, sehingga kita memusuhi mereka hanya karena perbedaan itu. Itu tidak diinginkan oleh syariat.
tidak diinginkan oleh Allah sendiri. Banyak cerita-cerita yang melatar belakangi sejarah kita. Nabi Muhammad sendiri juga berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nabi Muhammad pernah meminjam baju perang orang Yahudi. Begitu juga pemimpin-pemimpin Islam zaman dulu, baik sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali dan pemimpin yang lainnya, mereka tetap bersahabat dengan orang-orang senegara yang itu walaupun dari agama yang lain. Islam disebarkan bukan untuk membuang mereka, bukan untuk memusuhi orang-orang non-muslim. Islam disebarkan untuk memberikan rahmat kepada mereka, untuk melindungi mereka, dan untuk menegakkan kebenaran-kebenaran di antara mereka. Bukan untuk menguasai dan bukan juga untuk menghilangkan mereka. Inilah perbedaan Islam dengan yang lainnya. Kita tidak bisa emosional, mencurigai orang, menyudutkan orang, apalagi hanya sekedar karena latar belakang ras, golongan, dan warna kulit. Seperti di negara Amerika, negara yang maju sekalipun, belum tentu ukhuwah basyariah ada di sana. Mereka masih memandang secara rasis. Orang-orang Asia di Amerika dijadikan warga negara yang nomor 2 atau yang sering kena bullying. Ini hal yang memprihatinkan. Amerika yang demokrasi seperti itu, ketika tidak dilandasi dengan ukhuwah basyariah yang kuat, maka kasus-kasus pelecehan terhadap manusia dengan latar belakang gender, jenis kelamin maupun atas nama karena latar belakang ras masih terjadi di sana. Ini tentu kita sangat prihatin. Di Indonesia dengan negara yang plural, dengan tingkat pluralitas yang tinggi, perbedaan keanekaragaman yang tinggi, tentulah sangat penting bagi kita untuk memandang manusia dari sisi kemanusiaan. Jangan pernah memandang manusia karena perbedaan-perbedaan suku. Indonesia dengan banyak suku, dengan perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit, bisa dipandang menjadi sebuah kekuatan yang besar. Kalau kita bisa mengenali mereka, kalau kita bisa ta'aruf mengenali potensi-potensi mereka, mereka harus kita anggap sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Indonesia dengan keanekaragaman yang seperti ini merupakan rahmat yang besar bagi kita, merupakan anugerah Allah yang harus kita syukuri. Jangan pernah memandang orang timur lebih rendah daripada orang Indonesia bagian tengah, tidak boleh. Jangan memandang rendah orang-orang yang berkulit hitam dengan rambut keriting seperti orang-orang Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, orang-orang Papua. Jangan pernah seperti itu. Begitu juga orang-orang Bali yang Hindu seperti itu. Jangan pernah kita remehkan dan kita nomor duakan, walaupun Islam mayoritas di Indonesia. Dengan ukhuwah basyariah, kita sebagai Muslim terbesar di Indonesia harus bisa memberikan rahmat, merangkul kepada yang kecil, kepada yang minoritas, mereka yang suku-suku kecil, mereka yang berbeda dengan kita. Di bagian barat ada suku Baduy, kemudian di Kalimantan ada suku-suku yang terpinggirkan. Itu tidak bisa kita hina, walaupun mereka tidak sama dengan kita. Kadang mereka berpakaian dengan pakaian yang aneh, berpakaian dengan pakaian yang minim, lantas kita sudutkan mereka karena aurat. Ini tentulah menjadikan kita menjadi tidak fair kepada mereka. Mereka mempunyai budaya sendiri, mempunyai cara sendiri. Tidak bisa kita musuhi karena perbedaan itu, karena mereka tidak bersyariat atau karena mereka tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Akan tapi kita berikan contoh yang baik bahwa Islam ala ahlu sunnah wal jamaah
sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin, bisa memberikan contoh, memberikan pembelajaran, edukasi, dan menghormati keberadaan mereka. Anak-anakku sekalian, cara pandang ukhuwah basyariah ini nanti juga harus diterapkan dalam lingkungan pendidikan kita. Nahdlatul Muslimin sebagai madrasah yang besar di lingkungan Undaan, madrasah dengan siswa yang ribuan, tentulah mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka ada latar belakang dari orang-orang yang tidak sama, mungkin dari desa-desa terpencil, mungkin dari desa-desa yang jauh, mungkin dengan budaya yang berbeda. Jangan pernah kita meremehkan atau membullying mereka hanya karena perbedaan itu, karena perbedaan budaya dan perbedaan cara pandang. Sebaik-sebaik kalian di Madrasah Nahdlatul Muslimin nanti adalah yang terbaik adalah Anda yang berprestasi, Anda yang rajin, Anda yang istiqomah, Anda yang paling baik budi pekertinya. Dari manapun Anda berasal. Murid-murid di Nahdlatul Muslimin tidak hanya dari Undaan, tidak hanya dari Kudus, ada dari Purwodadi, ada dari Pati, ada dari Demak, dan bahkan dari luar-luar pulau. Itu nanti akan menjadi kawan kita bersama dalam belajar. Dengan ukhuwah basyariah, gunakan itu, landasan dalam hati itu, untuk merangkul mereka, untuk berta'aruf, untuk mengenal pribadi mereka, menggali potensi-potensi mereka. Ambillah baiknya, gunakan sebaik-baiknya. Jangan dijadikan menjadi hal yang negatif, menjadi dasar-dasar untuk meremehkan mereka. Ini jauh dari harapan dan jauh dari tujuan hidup kita. Begitu juga guru-guru kita juga tidak dari latar belakang yang sama. Mereka ada yang dari pesantren, mereka ada yang dari perguruan tinggi, mereka ada yang dari daerah-daerah lain, mereka dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Semuanya harus kita hormati, tidak boleh kita remehkan, dan harus kita junjung tinggi kesopanan kita terhadap guru-guru kita. Dengan berpandangan kepada ukhuwah basyariah, landasan kemanusiaan yang kuat ini nanti justru akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat kedudukan kita di mata manusia. Seseorang pasti ingin diperlakukan secara baik. Semua orang pasti ingin diperlakukan secara adil. Semua orang ingin diperlakukan secara sopan dan beradab. Tidak ada orang yang senang dilakukan secara diskriminatif dengan pembedaan-pembedaan itu. Inilah tujuan daripada ukhuwah basyariah yang akan mengangkat derajat manusia, mengangkat budaya manusia, mengangkat cara pandang manusia untuk menjadi manusia yang betul-betul bermartabat, berbudaya tinggi. Hanya dengan ukhuwah basyariah lah kita akan mencapai derajat manusia yang sempurna, manusia yang betul-betul rahmatan lil alamin, manusia yang adil, manusia yang tidak mendiskriminasi atau menomorduakan atau menganaktirikan kepada orang-orang yang lain. Itulah hakikat daripada ukhuwah basyariah. Selamat datang di Nahdlatul Muslimin. Anggaplah teman kita nanti semua adalah sama. Yang membedakan adalah mereka yang rajin dan mereka yang tidak rajin, mereka yang orang yang serius dan mereka yang tidak serius, mereka yang memberikan adab yang baik, akhlak yang baik, dan mereka yang berakhlak tidak baik. Itulah yang akan kita tegakkan. Marilah kita kuatkan persaudaraan kita kuatkan rasa kemanusiaan kita, ukhuwah basyariah kita, dan junjunglah tinggi rasa persaudaraan itu, rasa ukhuwah basyariah itu, dan marilah kita menjadi manusia unggul, manusia yang berbudaya tinggi, yang unggul dan bermartabat. Demikian ulasan saya tentang ukhuwah basyariah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melakukan dan menjalankan ukhuwah basyariah ini dalam setiap kehidupan kita dan cara pandang kita di masa-masa yang akan datang. Dan kita akan menjadi manusia yang baik dan bagian besar dari Nahdlatul Muslimin yang berpandangan secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.